Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut tentang penanganan kebakaran di Kemayoran, sudah terhubung bersama kami Maruli Tua Sijabat, selaku Kepala Pelaksana BPBD Jakarta. Selamat sore, Pak Maruli. Selamat sore, Mbak Rina. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di Berita Sore. Dan Pak Maruli, sejauh ini dari data terbaru, total ada berapa pengungsi hingga sore hari ini yang bertahan di tenda-tenda pengungsian yang sudah disediakan, Pak Maruli? Baik, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta ingin menyampaikan terkait dengan kejadian kebakaran di kawasan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yaitu sudah terdapat kurang lebih 620 jiwa yang terdampak akibat kebakaran tersebut, atau sekitar 354 kepala keluarga dan 304 bangunan yang terdampak akibat kebakaran di kawasan Kemayoran tersebut, Mbak Rina. Baik, Pak Maruli, kalau kita lihat dalam gambar, ini merupakan kebakaran yang sangat besar begitu ya, bahkan cukup masif terkait dengan korban yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi. Lantas pada saat pemadaman, apa kemudian kendala terbesar yang dihadapi oleh BPBD Jakarta selama proses pemadaman tadi hingga pengungsian atau relokasi warga ke pengungsian? Baik, terkait dengan kejadian kebakaran ini tentunya sesuai dengan peran dan tugas daripada BPBD, kami melakukan koordinasi dengan pihak petugas pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta untuk segera dapat melakukan pemadaman di lokasi. Nah, mungkin ada beberapa kendala memang di dalam pelaksanaan pemadaman, namun bisa kita atasi dengan kerjasama dengan aparat terkait, baik dari pihak kepolisian maupun TNI, dan juga dibantu oleh masyarakat yang berlokasi di sekitar tersebut. Ya, tentunya faktor lokasi yang sangat sempit ini juga menjadi faktor-faktor penghambat dari respon untuk pelaksanaan pemadaman semalam. Namun dengan kolaborasi kerjasama yang baik antara berbagai pihak, tentunya ini bisa dilakukan pemadaman sesegera mungkin semalam. Baik, ya tadi Anda menyebutkan bahwasannya lokasi yang padat ini menjadi salah satu kendala juga. Lantas ke depan bagaimana BPBD mengevaluasi ketersediaan dan juga efektivitas sarana proteksi kebakaran dini berbasis warga di wilayah padat seperti di Kemayoran, Pak Ruli? Ya, kami bekerjasama menghimbau juga kepada masyarakat yang berada di kawasan padat supaya juga memperhatikan aspek keamanan dalam hal penggunaan alat-alat listrik, karena banyak sekali penyebab kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Jadi penggunaan alat-alat listrik yang memenuhi standar nasional Indonesia ini menjadi fokus kita, dan kita coba sosialisasikan kepada masyarakat bila hal itu dipandang sangat penting gitu. Ya, memang ini sejalan dan juga senada apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Rano Karno dalam kunjungannya pada siang tadi di lokasi kebakaran dan juga meninjau di tenda pengungsian bahwasannya 95% kebakaran yang terjadi di kawasan DKI Jakarta khususnya di lingkungan padat penduduk ini akibat korsleting listrik. Lantas kemudian langkah mitigasi yang akan dilakukan dalam jangka pendek oleh BPBD begitu ya untuk bisa menekan atau mencegah hal serupa terjadi. Seperti apa? Mitigasi apa yang diperkuat untuk sosialisasi kepada masyarakat? Ya, seperti yang setelah saya sampaikan di awal bahwa kita mensosialisasikan bekerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini juga dengan pihak PLN, juga dengan Pak Wali Kota, Camat, dan Lurah setempat untuk melakukan sosialisasi penggunaan alat-alat listrik yang memenuhi standar nasional Indonesia. Selain itu juga kita melakukan monitoring dan pengawasan terhadap aliran-aliran listrik yang ada di pemukiman-pemukiman warga, khususnya di pemukiman yang padat penduduk dan rawan terjadinya kebakaran. Gitu, Pak. Baik. Oke, dan saat ini sudah ada lebih dari 600 jiwa yang terpaksa bertahan di posko pengungsian begitu ya.
Selain kebutuhan logistik, tentu banyak korban yang saat ini kehilangan tempat tinggal dan juga harta benda ya, Pak Baruli. Langkah darurat apa yang saat ini juga sedang disiapkan oleh BPBD untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan dasar daripada korban yang terdampak? Ya, Mbak, sesuai dengan peran kami selaku Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka kami mengkoordinasikan berbagai kebutuhan sebagai layanan dasar kami ke Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat khususnya yang terdampak kebakaran di wilayah Kemayoran tersebut. Ya, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, baik itu dari sektor pangan, ya kami menyiapkan makanan siap saji, dan juga dapur umum kami aktifasi bersama dengan dinas sosial, kemudian juga didukung oleh Basis, ya kemudian juga ada komponen-komponen masyarakat juga yang membantu ya dalam hal ini, termasuk juga dari unsur TNI dan Polri. Kita berkolaborasi menyediakan dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain tentunya makanan siap saji yang sudah kita siagakan sejak tadi malam. Selain itu juga ada layanan-layanan yang bersifat administrasi kependudukan dan juga layanan untuk peserta didik ya yang saat ini juga sedang menjalani ujian pendidikannya. Demikian, Mbak. Baik, jadi artinya pemenuhan logistik baik itu dari segi makanan, kemudian dari segi sandang dan juga papan tentunya ini dicoba untuk dipenuhi dari pihak BPBD sendiri. Selain itu juga kalau kita melihat banyak anak-anak, tadi Anda juga sudah sebutkan terkait dengan memfasilitasi anak-anak untuk tetap bisa mengikuti ujian yang saat ini juga sedang berlangsung di sejumlah sekolah begitu ya. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang terdampak dari segi mental dan juga psikis, apakah akan ada disediakannya trauma healing seperti itu di posko pengungsian di sana? Ya, kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang terdampak kebakaran itu saat ini sudah kami siapkan tenda pengungsian di lokasi dekat lokasi kejadian kebakaran. Kami sudah menyiapkan kurang lebih 14 tenda pengungsian yang bisa menampung kurang lebih 600, sekitar 600-an warga untuk menghuni sementara bangunan tersebut, tenda tersebut. Nah, di dalam kawasan pengungsian tersebut kami juga sudah menyiapkan tenda untuk layanan dukungan psikososial. Nah, layanan dukungan psikososial ini salah satunya adalah untuk memberikan semangat ya bagi para anak-anak khususnya yang terdampak dari korban bencana kebakaran tersebut. Ini kami kolaborasikan juga dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinas DPP APP Pemprov DKI Jakarta. Jadi bukan hanya BPBD, tapi kita berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan layanan dukungan sosial. Demikian, Pak. Baik, Pak Baruli, dan selain itu juga tadi melanjutkan pernyataan dari Pak Wagub Rano Karno yang juga menghimbau agar kejadian serupa tidak kembali terulang, yaitu kebakaran yang terjadi di lingkungan padat penduduk. Dirinya menyebut agar mereka atau para korban ini mau direlokasi ke rumah susun. Nah, melanjutkan terkait dengan wacana tersebut, apakah sudah ada koordinasi lebih lanjut atau seperti apa Pak Maruli? Ya, itu langkah lanjutan yang akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait dengan penanganan pengungsi pasca kejadian kebakaran tersebut. Saat ini juga tim Jitu Pasna kami, pengkajian kebutuhan pasca bencana juga sedang melakukan penghitungan terhadap kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran yang terjadi di Kemayoran tersebut. Dengan dasar ini nanti akan menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan solusi bagi kawasan tersebut sehingga kita bisa memitigasi, mengurangi risiko kebakaran di kawasan tersebut. Demikian. Baik, dan terkait dengan pendataan sejauh ini, apakah data para pengungsi atau korban ini sudah final sampai dengan sore hari ini, atau masih kemungkinan bertambah, atau seperti apa Pak Maruli? Dan mengingat juga informasinya saat ini masih ada 8 korban yang dirawat di rumah sakit, lantas kondisinya sejauh ini seperti apa Pak? Oke, terkait dengan korban sampai saat ini datanya masih sama dari kejadian semalam yang ada sekitar 600-an jiwa yang terdampak atau 354 kakak.
dan 304 bangunan yang terdampak. Kemudian juga ada 2 RW, di RW 4 dan di RW 5, itu totalnya ada sekitar 8 RT yang terdampak dari kebakaran tersebut. Kemudian mereka semua ada 8 yang tadi pagi dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka ringan, tapi saat ini hanya sisa 2 orang yang masih dirawat di rumah sakit Hermina di Kemayoran. Sisanya selebihnya 6 orang sudah kembali ke pengungsian. Demikian, Mbak. Baik, dan Pak Baruli, singkat saja terakhir, apa kemudian pesan Anda bagi masyarakat yang tinggal di wilayah padat penduduk di kawasan DKI Jakarta agar mencegah kejadian kebakaran ini tidak terulang kembali? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang berdomisili atau bertempat tinggal di kawasan yang padat penduduk, ya, agar memperhatikan aspek keamanan dari kebakaran, terutama dalam hal penggunaan listrik, karena mayoritas penyebabnya adalah korsleting listrik. Gunakanlah sarana listrik yang memenuhi standar nasional Indonesia dalam penggunaan alat-alat kelistrikan di tempat-tempat Bapak Ibu warga Jakarta. Demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Baruli Tua Sijabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Jakarta. Kita harapkan warga yang terdampak ini segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan proses penanganan pasca kebakaran ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Baruli dan selamat kembali beraktivitas. Salam sehat.